Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa John. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana mencari validitas dengan menggunakan korelasi Pearson. Yuk saksikan, jangan di skip-skip agar teman-teman mudah memahami dan cepat menyelesaikan studi kalian. Uji validitas dengan menggunakan korelasi Pearson dengan bantuan program SPSS. Kriteria valid apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel dengan nilai signifikan kurang dari 0,05. Jadi teman-teman nanti apabila sudah menemukan hasil R hitung bisa dikaitkan dengan kriterianya, yaitu R hitung lebih besar dari R tabel. Apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka indikator dari variabel tersebut bisa dikatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian. Sekarang akan saya berikan contoh bagaimana cara mencari uji validitas dengan menggunakan korelasi Pearson atau biasa digunakan dengan korelasi bivariate. Nah, contoh di sini teman-teman bisa melihat untuk variabel X1 itu terdapat 10 indikator, yaitu X11 sampai dengan X110. Untuk variabel X2 di sini dapat diketahui bahwa indikator yang membentuk variabel X2 itu sebanyak 7. Jadi X2 itu ada 7 indikator atau 7 pertanyaan penelitian. Sedangkan untuk variabel X3 ini ada 8 indikator. Begitu pula untuk variabel Y1 kebetulan di sini adalah variabelnya itu variabel mediasi yang terdiri dari 2 variabel dependen, maka dapat dilihat untuk variabel Y1-nya di sini ada 10 indikator dan variabel Y2-nya ada 8 indikator. Biasanya teman-teman untuk melakukan uji validitas itu dilakukan terlebih dahulu, yaitu sebanyak 30 responden. Jadi sebelum menginjak ke seluruh populasi, seluruh sampelnya, maka teman-teman bisa menjalankan uji coba untuk indikator tersebut apakah valid atau layak digunakan dalam penelitian. Di sini menggunakan 30 sampelnya dengan menggunakan N awal itu adalah 30. Jadi nanti kalau sudah menggunakan 30 ini valid semua, jadi nanti langsung ke penelitian seluruhnya. Jadi seandainya dalam penelitian ini sampelnya adalah 116, maka sebelum ke 116 itu perlu dilakukan pra terlebih dahulu sebanyak 30 responden. Jadi dengan 30 responden kita melakukan uji coba terhadap indikator masing-masing variabel. Nah, caranya bagaimana teman-teman untuk melakukan uji validitas menggunakan korelasi bivariate atau korelasi Pearson. Teman-teman bisa mengklik analyze, terus correlate bivariate. Nah, teman-teman bisa memasukkan indikator X11 hingga ke X1-nya atau variabelnya. Tinggal dimasukkan di sini di sebelahnya. Nah, teman-teman bisa melakukan test of signifikannya one tail, karena dalam penelitian ini menggunakan one tail. Apa bedanya two tail dengan one tail? Karena dalam penelitian ini sudah menentukan arahnya dalam satu sisi, yaitu pengaruh positif, maka penelitian ini bisa dikatakan penelitian one tail.
Tetapi apabila teman-teman penelitiannya itu belum menentukan arah positif maupun negatif, maka teman-teman menggunakannya tutel. Karena dalam penelitian ini sudah menentukan arah, maka dalam penelitian ini saya menggunakan one tail. Saya klik one tail, klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk nilai R hitungnya X11 itu sebesar 0,917 dengan nilai signifikannya sebesar 0,00. Jadi nanti kriteria ini harus disesuaikan dengan dasar kriteria yang tadi, yaitu R hitung lebih besar dengan R tabel dengan nilai signifikannya kurang dari 0,05. Jadi untuk X11 hingga X110 teman-teman bisa melihat untuk nilai R hitungnya di sini misalkan untuk X11 0,917 dibandingkan dengan R tabel. Nah, teman-teman harus memiliki R tabelnya. Nah, di sini saya memiliki R tabel. Teman-teman bisa mendownload di Google untuk nilai R tabelnya. Teman-teman lihat untuk N-nya di sini ada N30. Nah, N30 di sini dengan R tabelnya berarti 0,361. Oke, berarti R tabel 0,361. Nah, kita balik lagi ke hasil outputnya tadi. Untuk X11 nilai R hitung sebesar 0,917, di mana 0,917 ini lebih besar dari nilai R tabelnya, yaitu sebesar 0,361. Oke, selain itu teman-teman bisa melihat untuk nilai signifikannya itu sebesar 0,00 itu kurang dari 5% atau 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk indikator X11 itu bisa dikatakan valid atau layak digunakan. Begitu pula untuk indikator yang kedua. Indikator yang kedua teman-teman bisa lihat untuk R hitungnya itu sebesar 0,937 lebih dari 0,361 0,361 maaf, dan nilai signifikannya itu adalah 0,000 sehingga bisa dikatakan valid. Begitu pula untuk indikator yang lain, di mana indikator paling rendah itu sebesar 0,811, yaitu untuk indikator yang ke-10 itu lebih dari 0,361. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa indikator yang membentuk variabel X1, yaitu di sini adalah customer value, berarti bisa dikatakan valid. Misalkan untuk variabel yang kedua, langkahnya tetap sama, analyze. Di sini analyze, correlate, bivariate. Nah, ini tinggal dikeluarkan saja. Tinggal teman-teman masukkan X21 hingga di X2-nya, yaitu variabelnya dimasukkan. Tinggal kita klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk nilai R hitungnya variabel X2 pertanyaan pertama itu sebesar 0,850, di mana nilai ini lebih besar dari 0,361. Dan nilai signifikannya 0,00 itu kurang dari 0,05, maka bisa dikatakan bahwa indikator X2 pertanyaan pertama itu valid. Begitu pula untuk indikator yang lain, di mana pada variabel X2 yaitu brand identification-nya itu nilai R hitung paling rendah itu sebesar 0,850, yaitu indikator pertama. Nah, itu lebih dari 0,361, maka bisa dikatakan semua indikator yang membentuk variabel brand identification adalah valid. Jadi indikator ini nanti bisa digunakan semuanya.
Nah, nanti kalau teman-teman menemukan, misalkan teman-teman menemukan salah satu variabel ini kurang dari R tabelnya, maka teman-teman bisa mendelete indikator tersebut, atau bisa ditambahkan lagi variabel pertanyaan yang lain dengan melakukan uji coba selanjutnya. Demikian teman-teman, sudah saya share mengenai bagaimana cara mencari validitas dengan menggunakan uji korelasi Pearson. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.